Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, saya Tanti Dileneka Putri, mahasiswa PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas komunikasi massa dengan judul Dampak Pesan Media dalam Pemberitaan Bencana Banjir dan Longsor di Pulau Sumatera. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk cara kita memahami sebuah peristiwa. Saat media menayangkan berita, sebenarnya tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mempengaruhi cara kita merasa, menilai, dan merespon peristiwa tersebut. Dalam pengamatan kali ini, saya memonitor berita banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang ditayangkan selama 5 hari melalui program berita yaitu Liputan 6 SCTV. Tujuan pengamatan ini adalah untuk melihat bagaimana SCTV membingkai atau memframing pemberitaan bencana. Kemudian yang kedua, bagaimana pesan itu diterima khalayak. Dan yang ketiga, apa dampaknya terhadap pemahaman dan sikap masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pengamatannya, mari kita lihat apa saja isi tayangan beritanya. Selama 5 hari, SCTV secara konsisten menjadikan berita banjir sebagai headline utama. Beberapa temuan penting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data dampak bencana. Ditampilkan jumlah korban jiwa, rumah rusak, jembatan putus, warga hilang, dan ribuan pengungsi. Visual yang dipilih memperlihatkan banjir besar, arus deras, dan longsor. Nah, setelah menampilkan data, SCTV juga memperkuat emosi publik dengan menghadirkan kesaksian warga. Beberapa warga menceritakan bagaimana banjir datang dengan secara tiba-tiba, kehilangan harta benda, dan minimnya bantuan. Selain kesaksian tersebut, SCTV juga melaporkan langsung dari lapangan. Reporter turun langsung ke Aceh dan Sumatera Utara, ditampilkan proses evakuasi, lokasi pengungsian, dan pencarian korban. Selanjutnya, SCTV juga menampilkan bagaimana respon pemerintah. Respon pemerintah dan PNBP, Liputan 6 menayangkan pernyataan resmi terkait bantuan logistik, distribusi makanan, dan alasan belum ditetapkan status bencana nasional. Terakhir, SCTV memberikan analisis situasi untuk menjelaskan penyebab bencana. Disoroti fakta curah hujan ekstrim, kerusakan lingkungan, dan kurangnya reboisasi. Setelah kita melihat isi beritanya, kita masuk ke analisis menggunakan teori framing. Teori framing menjelaskan bagaimana media memilih sudut pandang tertentu untuk membentuk persepsi khalayak. SCTV membangun beberapa framing utama, yaitu diantaranya adalah dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Setelah kita melihat isi beritanya, kita masuk ke analisis menggunakan teori framing. Teori framing menjelaskan bagaimana media memilih sudut pandang tertentu untuk membentuk persepsi khalayak. SCTV membangun beberapa framing utama, yaitu diantaranya adalah dan banjir. Yang pertama adalah bencana sebagai krisis kemanusiaan. Visual warga menangis, rumah rusak, dan pengungsian membangun kesan tragedi yang membutuhkan penanganan cepat.
Selain memunculkan sisi kemanusiaan, SCTP juga menyoroti kehadiran pemerintah. Negara hadir tetapi belum optimal. SCTP menampilkan bantuan pemerintah namun juga memperlihatkan keluhan warga. Ini menciptakan kesan bahwa bantuan ada tapi belum merata. Framing berikutnya yaitu menyoroti aspek lingkungan. Lingkungan sebagai faktor resiko di mana kerusakan hutan dan minimnya reboisasi dianggap memperparah dampak banjir. Dan framing terakhir berkaitan dengan solidaritas sosial. Dengan menampilkan kondisi pengungsian, SCTP mendorong publik untuk berdonasi dan memberi bantuan. Setelah memahami framingnya, mari kita lihat dampaknya bagi khalayak. Dampak framing terhadap khalayak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya awareness dan kepedulian. Publik melihat bahwa bencana ini tidak kecil sehingga lebih peduli dan mengikuti update berita. Selain awareness, framing juga membentuk opini tentang pemerintah, membentuk persepsi tentang kinerja pemerintah. Karena bantuan dinilai belum merata, masyarakat menganggap penanganan perlu ditingkatkan. Dampak berikutnya adalah meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat. Visual ekstrim seperti jembatan putus membuat masyarakat sadar pentingnya mitigasi bencana. Dan akhirnya, framing juga membangun empati publik. Kesaksian warga dan visual pengungsian membuat masyarakat tergerak untuk saling membantu. Setelah dampaknya, kita masuk ke pembahasan mengenai peran media sebagai pembentuk realitas. Melalui pilihan visual, narasi, dan sudut pandang tertentu, media dapat mengonstruksi realitas. Media tak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Dalam kasus ini, SCTP berhasil membuat bencana banjir di Sumatera menjadi isu nasional yang perlu perhatian serius. Kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pengamatan selama 5 hari ini dapat disimpulkan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. 2. Melalui framing, SCTP membingkai bencana sebagai tragedi kemanusiaan yang serius. Pemilihan visual dan narasi mempengaruhi emosi dan sikap masyarakat. Dan yang terakhir, pemberitaan mendorong kepedulian, solidaritas, dan evaluasi publik terhadap pemerintah. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.